Setiap kali pria itu pulang ke rumah, dia selalu melempar sepotong daging sapi beracun ke halaman rumput apartemen. Setelah itu, dia masuk ke lift dan menekan tombol lantai 5 seolah tidak ada yang terjadi. Sayangnya saat lift melewati lantai 3, tiba-tiba berhenti. Pria itu buru-buru bersembunyi di sudut, menghindari wanita di luar. Untungnya dia bereaksi tepat waktu, jadi wanita itu tidak menyadari ada orang di dalam lift. Saat wanita itu menunduk membuka tas, pria itu memutar badan bersembunyi ke sisi yang berlawanan, lalu dia terus-menerus menekan tombol tutup pintu. Wanita di luar sepertinya melihat sekilas bayangan seseorang di dalam lift. Dia bersiap masuk untuk memeriksa, tetapi tepat saat itu pintu lift tertutup. Pria yang bersembunyi di dalam lift akhirnya bisa bernapas lega. Ternyata ini bukan rumahnya, melainkan rumah yang pernah dia sewa dulu. Agar tetangga di sekitar tidak mengetahui, dia menuju balkon ruang tamu. Pria itu melihat anjing yang keracunan karena potongan daging sapi. Karena setiap kali dia menyelinap masuk ke rumah pemilik saat ini, anjing-anjing di luar selalu menggonggong tanpa henti. Itulah sebabnya dia menggunakan rencana meracuni mereka. Pria itu bernama Mark, seorang direktur senior di perusahaan periklanan. Namun hanya beberapa bulan lalu, perusahaan tiba-tiba memecatnya karena dia sudah berusia 40 tahun. Awalnya Mark tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia pikir dengan koneksi yang telah dia bangun selama bertahun-tahun, dia sepenuhnya bisa pindah ke perusahaan lain. Pagi hari berikutnya, dia pergi ke perusahaan teman lama yang sangat akrab dengannya, ingin melamar posisi penting. Tak disangka temannya sangat terkejut saat mengetahui hal itu. Seseorang yang berpengaruh seperti ini datang melamar pekerjaan di perusahaannya, jadi dia segera menyuruh asisten menyiapkan kontrak kerja. Namun saat Mark menandatangani kontrak, dia merasa ada yang tidak beres. Di situ tertulis 3 kata, kontrak magang percobaan. Bahkan di dalamnya sengaja diberi tanda, masa magang 3 bulan tanpa gaji. Mark pikir mungkin asistennya salah. Dia adalah orang yang sudah berpengalaman dalam industri ini. Bagaimana mungkin menjadi magang? Asisten mengatakan tidak salah, dia hanya mengikuti perintah atasan. Kamu pasti salah. Inilah yang dikatakan bos, dia bilang kamu akan jadi tenaga kerja lepas. Tak disangka, teman lamanya menganggap Mark sebagai tenaga kerja murah. Tanpa penghasilan, dia tak sanggup menanggung biaya tempat tinggal yang tinggi. Sebuah keluarga dengan 3 orang harus meninggalkan apartemen mewah, pindah ke pinggiran kota yang sudah tua. Anaknya juga pindah dari sekolah elit ke sekolah negeri. Melihat lingkungan yang kotor seperti ini, Mark merasa tidak rela. Kenapa orang lain bisa tinggal di villa besar? Semakin marah, dia terus-menerus menendang mobil, untuk melampiaskan sedikit rasa tidak puas di dalam hatinya. Namun setelah itu, dia jongkok di tanah dan menyesali tindakannya yang gegabah. Sayangnya BMW ini adalah sisa harga diri terakhirnya. Tepat pada saat itu, Mark tanpa sengaja menemukan sebuah kunci yang hilang di bawah kursi pengemudi. Melihat lebih saksama, ternyata itu adalah kunci cadangan dari saat tinggal di apartemen mewah. Segera muncul sebuah pikiran jahat. Pada malam itu, dia mengendarai mobil ke bawah apartemen tersebut. Melihat gambar keluarga pemilik baru yang terdiri dari 3 orang sedang bahagia, Mark merasa tidak nyaman. Dia menatap keluarga 3 orang itu cukup lama.